لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis ta'lim Masjid Maninjau Assalam rahimakumullah, yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, marilah kita membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat ini kita dijadikan Allah Ta'ala hamba-hambanya yang soleh, kita dapat syafaat Nabi dari dunia sampai ke akhirat. Mari kita membaca salawat kamilah 3 kali. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lakallahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lakallahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Kemudian kita niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala, yang singkatnya sengaja aku beriktikaf karena Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita membaca selawat 3 kali, selawat kamilah tuh kada tapi uyuh kalau tuh, tapi ditambah jadi 11 kali mulai sudah tuh, karena nafsu kita belum pas lagi, apalagi sampai 100 uyuh benar. Tapi kalau sudah terbiasa karena cinta mau itu. Terus ajaran agama kita ini, agama Islam berat, barang ngalih, barang rasa terkungkung kita karena memang nafsu kita belum tunduk kepadanya. Tapi kalau sudah tunduk, insya Allah berapapun perintah Allah Ta'ala akan kita pikul, karena kita kadang lagi melihat capeknya melawan hawa nafsu tadi, tapi kita melihat cintanya kepada Allah, manfaatnya kita menjalankan perintah Allah, nikmatnya menjalankan perintah Allah, maka kan ada lagi uyuh pengolen. Kenapa kita masih ngalih barang baca Quran, tanyaman membuka WA, tanyaman nonton sinetron? Kenapa yuk? Karena beratan itu sesuai dengan nafsu kita. Padahal yang bacaan Quran, membaca salawat, beribadah malam, sembahyang, itu kenikmatan yang luar biasa kalau nafsu kita sudah tunduk. Nah, di sini kita berkumpulan ini dalam rangka melatih melawan hawa nafsu kita. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kekuasaan Tuhannya, ya, kedudukan Tuhannya, takut dengan Allah dan ia melawan hawa nafsunya, maka surgalah tempatnya. Ayat itu yakin bujurnya tuh melawan hawa nafsu. Berarti kita berjuang setiap saat.
Nah berjuangnya kada juapang terlalu berjuang tadi itu pang malawani hawa nafsu tadi. Jadi jihad itu jihad melawan hawa nafsu kita. Jihad itu termasuk juga jihad menuntut ilmu tuh jihad juga. Mencari harta rezeki yang halal tuh jihad juga ya, cari rezeki yang halal jihad juga. Jihad berjuang, mujahadah, berjuang melawan hawa nafsu. Makasih banyak. Jihad juga. Nah, jangan diartikan jihad kena membom gereja pas tanggal 25 Natal nih, dibom gereja, diganggu. Itu lain jihad tuh mengganggu penganut agama lain. Kada boleh. Nabi kita syarik jangan membarisukan Islam lah. Jangan. Nabi kita kada ketujuh tuh, bujur tuh Nabi kita kada ketujuh. Man adza zimmiyan faqad adani. Siapa yang mengganggu kafir zimmi, makanya sama mengganggu aku, menyakiti aku. Jangan membarisukan umat Islam tuh. Kalau hendak menunjukkan perjuangan, tunjukkan bubuannya bahwa kelakuan kita bagus. Orang di sana tuh kada melihat Quran, inya kada melihat ajaran kita yang sempurna, ajaran kita itu. Inya kada melihat ajaran kita, inya melihat umat Islam tuh waras kah kadakah? Mau kada waras kada diikutinya. Nah, termasuk juga berjuang melawan hawa nafsu, bubuan pejabat, kadosa umpat, peringatan yang itu ibadah orang. Makanya jadi pejabat berparak-parak dengan ulama, jangan ulama ulama akhirat didatangi. Nang kayak apa hukumnya? Umpat misa kan ngarannya tuh di Natal, kayak apa hukumnya? Betakunan ulama ya kalau cukup aja dalilnya kalau lakum dinukum waliyadin. Toleransi hidup beragama sebiji aja. Toleransi tadi tuh ya, toleransi hidup beragama sebiji aja. Yang kada boleh bertoleransi itu sebiji itu benar. Yang lain silahkan berbisnis dengan orang beda agama, bertetangga, berbaikan, apa kan silahkan. Cuma mau dipilih tetap orang kita seagama dipilih bergaul itu. Cuma bukan toleransi itu. Toleransi maka ada batasnya kalau di bidang peribadatan itu aja. Kada mengganggu kalau kita kada datang ke gerejanya, kada menggangguinya kan gitu aja. Inya juga waktu kita bahari raya Idul Fitri, Idul Adha adalah kita inya umpat sembahyang di sini. Karena kalau sama-sama menjaga keyakinan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin tuh jelas aja sudah ayatnya. Lakum dinukum waliyadin. Kita kadang menggaduhi agama orang lain. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Selesai. Nah, terus kalau saya agama pang berbeda di dalam berbeda kita di dalam beribadah. Ada yang berkunut, ada yang kada. Yang ada yang bismillah, ada yang kada. Fatihahnya nih. Nah, kayak apa itu? Ada kan lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami kami ibadah kami, bagi kami ibadah ikam ada dasar hukumnya, kami juga ada dasar hukumnya. Ya kalau tuh bubuhan ikam kami ada anunya. Siapa kami? Kami ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Kami ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Ahmad bin Hambal, ikut dengan Imam Malik bin Anas, ikut dengan Imam Hanafi. Siapa mereka? Mereka yang sangat dekat dengan Nabi zamannya itu. Bahkan di antara itu ada yang ketemu sahabat seperti Imam Maliki, Imam Hanafi. Itu yang kami ikuti. Imam Ghazali yang sudah 1000 tahun yang lalu, Imam Junaidi Al-Baghdadi di bidang tasawufnya berdua sidin nih. Nah, di bidang tauhidnya Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Al-Maturidi. Itu yang kami umpati. Jangan diharu-haru lah. Nah, kami kada mau diajarkan di agama di guru-guru kami yang terdahulu itu mengajarkan hindari berdebat. Barang siapa meninggalkan debat sekalipun inya bujur, maka dibangunkan rumah. Jadi masing-masing ya lah,
jangan menggaduhi. Nah bubuhan ikam siapa? Bubuhan ikam ayo gawe ikam ada, menurut ikam ada anunya, ada dasarnya. Siapa ikam umpati? Al-Banni misalnya. Al-Banna ka Al-Banni itu yang ulama yang ikam umpati. Al-Banna yang berpendapat boleh menyusu supir itu kan menyupirakan bini tuannya, lain mahram. Kalau anak bebinian tuannya lain mahram, dosa ujarnya. Supaya jangan dosa, si supir itu disuruh menyusu dengan bini tuannya. Itu nah umpati ya Al-Banna umpati ayo ikam umpati bubuhan ikam itu. Abdullah bin Bas ayo umpati itu ampun ikam bubuhan ikam, jangan menggaduhi. Gawe yang di situ sudah selesai. Kami ada dasar hukumnya, jangan saling menyalahkan. Tapi yang menyusui tadi paksa disalahkan sebab menyalahi syariat ya kalau tuh. Nah ada yang perlu kita marah, ada yang didiamkan aja karena masing-masing ada dasar hukumnya. Maka itu tuh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengulang yang minggu kemarin, wal maqalatus saminah wal arbaun an Wahb bin Munabbah al-Yamani radhiyallahu an, dari Wahab bin Munabbah al-Yamani radhiyallahu an, maktubun fit Taurah al-harisu faqirun, ya, al-harisu faqirun, ya, tertulis di dalam Taurat bahwa orang rakus itu al-harisu faqirun, orang rakus, orang tamak itu fakir. Wa in kana malikud dunya, walaupun dia memiliki harta dunia yang melimpah, hartanya banyak benar, tapi inya tetap miskin, dianggap miskin, dianggap fakir. Kenapa dianggap fakir? Ayat talab li syai'in bi ijtihadin fi isabati faqda lima yuhtaju ilaihi, ay ma bainas sami wal ardi min al amti'ah wal jawahir. Jadi orang ini amunnya bacari terus, yakni orang yang tamak mencari buju-bujurinya untuk mendapatkan, ngaran orang mencari ya, kalau tamak itu kan bahimat, kalau ngaran mencari itu kan ada sesuatu yang kehilangan, yang sangat diperlukan, walaupun ia sudah banyak benar bisi harta dunia, fakir ngarannya masih salah lah itu. kada apa aja ayo bicari, tapi kamu kayak orang fakir, duitnya sing banyakan, masih bahimat aja bicari, salah lah itu. Ayo silakan, tapi dengan syarat ikam dianggap orang fakir, supaya hilang label fakir ikam itu. Becari ikam untuk tambahan yang tadi itu, untuk kayak apa, supaya ikam dianggap orang sugih, ikam persiapkan untuk membantu akhirat. Jadi sugiham becari kan bahimat, kalau tuh becari tetap fakir hukumnya. Jadi ujar sidin Wahab bin Munabbah, tertulis di Taurat tadi, orang rakus, orang tamak itu fakir sekalipun dia memiliki kekayaan dunia, antara langit dan bumi sugihnya, berisi permata macam-macam. Tuh ada ranjang di atas, goreng kah? Bobo. Oh ya ada. Nah, kemudian wal muti'u lillahi ta'ala muta'un linnas wa in kana mamlukan. Orang yang taat kepada Allah inya ditaati oleh manusia. Orang tuh taat dengan Allah Ta'ala, pasti orang maasi dengan sidin. Bujur juga, amun orangnya aja ahli maksiat, nang apa orang hendak anak ditaati, ikam aja nang itu jadi ya. Kalau tuh jangankan kayak itu, kita sudah bujur tuh lah,
bujur yang kita pandir, tapi kita kada taat. Ya. Wah. Orangnya taat, memang berilmu, memang mengamalkan ilmunya kurang, zahiran wa batinan diamalkan sidin, biar kada diminta, biar kada usah baturis menerima bimbingan bimbingan macam-macam tuh, bimbingan itu, bimbingan, biar kada usah pada orang datang seorang ditaati orang, malah sini ketujuh bersembunyi lagi daripada diketahui orang. Hendak ditaati orang tapi seorang maksiat. Nah, sidin tenggeng, nah, naklah sembahyang lah, ujar anaknya bingung, anaknya engke apa nak mumpati abah aja kada sembahyang, abah aja mabuk, ya kan. Nah, jadi taat itu kekayaan juga. Jadi sekalipun dia hamba sahaya, ya, orang yang taat kepada Allah ditaati oleh manusia sekalipun dia hamba sahaya, sekalipun dia pembantu, tapi nya taat kepada Allah. Nah, wal qani'u ghaniyun wa in kana ja'ian. Orang qanaah itu, orang qanaah, orang yang menerima apa adanya yang diberi Allah, setelah inya berusaha, setelah inya bercari, berikhtiar bercari, nang kaitu juga duitnya tapi ada, cukup aja, bebayanya aja. Jangankan nukar motor, nukar sepeda aja kada kawa sidin, tapi sidin sesuai. Berarti kan usaha orang itu kecil itu, berarti dia kada mau ke sana kemari juga. Ya kalau tuh, kalau hasilnya besar mestinya punya sepeda motor, kalau lebih besar lagi mesti punya mobil, kalau lebih besar lagi mesti punya pesawat, tambah uyuh tuh, tambah uyuh. Nah lalu inya merasa qanaah, cukup aja ini ulun memang, tapi bukan kada mau mengejar dunia tadi untuk mencari nafkah, mencukupi kebutuhan hidup, memang kayak itu sudah. Lalu inya qanaah, menerima apa adanya, maka orang itu sugih ngarannya. Sekalipun orang itu lapar, bayangkan sekalipun lapar sugih hukumnya. Apa artinya sekalipun lapar? Maksudnya kada kayak orang makan lengkap. Kalau orang itu makan apa? Kalau orang sugih itu kan makan apa kita hari ini? Berarti kan banyak itu pilihan. Makan bakso, makan itu, makan ini, ke mana, ke restoran, nya sugih. Nah kalau orang susah, apa yang kita makan hari ini? Udah tahu? Apa yang kita makan hari ini? Itu orang susah. Nah inya orang susah ini jadi sugih kalau dia qanaah, ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waradi bi qismatillahi ta'ala, dan dia ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada dia sadanya. Tapi jangan berniat qanaah ini, jangan diartikan kita jadi orang miskin bagus, jangan. Kada, kalau kebetulan memang rezeki kita di situ itunya aja sudah. Tapi jangan berniat jadi orang miskin. Kalau miskin semua orang Islam tuh lambat tuntung karena tuh buktinya becarian kesana kemari karena orang sugihnya sedikit. Cobanya banyak orang sugihnya di sekitar Maninjau ini kan cepat tuh apa itu tangga di bawah tuh kecil aja itu ya kalau tuh. Makanya disuruh sugih. Jadi jangan memahami qanaah ini jadi miskin, kada. Artinya itu kayak itu aja rezeki kita. Nah pakai ilmunya, ada ilmunya, ilmu qanaah, ilmu ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang hatinya tenang, batinnya tuh tenang, rasa sejuk, nyaman aja. Kada model stres mun kada berduit sidin. Tuh stres mun kada duit, yang penting tenang hatinya. Hutang kada ada, ya kalau ini karena kada tenang, kada qanaah, lalu berhutang. Itu menambah pikiran ngarannya. Maka itu anda tenang lalu berhutang. Berhutang itu kecuali darurat. Berhutang, ulun ulangilah, jangan berhutang kecuali darurat. Darurat hanya berhutang.
kecuali darurat hanya berhutang. Berhutang bilang habis di begitu gajian, habis bayar aja lagi, bayar kreditan mobil, kreditan itu, kreditan ini, ya kan? Bingung, banyak berkredit, buan ojek online, berkumpulan ojek online bagus juga. Ada yang mengumpul duitnya dapat 50.000 ojek tadi. Aku jar ku tabung, gasan apa jar? Gasan bayar kreditan rumah yang sederhana, subsidi. Sudah ya bagus benar. Ada pulang yang menyimpan duit, gasan kredit motor jar. Ada gasan kredit HP. Ada yang seigung hebat luar biasa, dapat 100.000, 75.000 ditabung di gasan apa jar? Gasan umroh jar. Kena dapat 100.000 gasan umroh, dapat 70.000, 65.000 gasan umroh. Hebatnya sedikit banget pakainya. Imbah itu dapat 50.000 semuanya gasan umroh. Wah, ini lain kawal seikung nih, kita datangi pang ke rumahnya. Hebat orang nih. Kalau ekonominya sama sekalinya dengan inya. Sekali masuk ke rumahnya sekalinya bininya ngaran umroh. Ngaran bininya pantas saja gasan umroh terus itu umroh itu seminggu 3 kali naik umroh itu orang itu. Sekalinya bininya umroh mada ya tadi 75.000 gasan umroh, 1.000 gasan inya, bujur juga gasan umroh. Jadi memang di dunia ini memang ujiannya memang nangka itu diuji kita. Diuji, kalau kadang mau diuji kadusa tinggal di dunia. Tapi ujian itu supaya ringan, parak-parak dengan Allah Ta'ala, dekat-dekat dengan Allah Ta'ala, jalankan perintah Allah, jauhi larangannya, diselamatkan tuh kita dari ujian. Mana dasarnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa aja yang bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar daripada kesusahannya. Nah, itu parak dengan Allah Ta'ala, nyaman tuh. Nah, jadi qanaah tadi. Jadi al-qani', orang qanaah itu ghaniyun, inya sugih wa in kana mamlukan, walaupun wa in kana ja'ian, sekalipun inya lapar. Sekalipun dia lapar. Wal maqalatut tasi'ah wal arba'un, maqalah ke-29, an ba'dil hukama, dari salah seorang wali hukama ahli hikmah radhiyallahu anhu, man arafallaha lam yakun lahu ma'al khalqi ladzatan li'annahu lam yuhibba ghairallahi ta'ala. Barang siapa man arafallah, siapa yang mengenal Allah, lam yakun lahu ma'a makhluqin, lam yakun ma'a makhluk, tidak ada suatu kenikmatan baginya bersama makhluk. Kada nyamannya bersama makhluk, kenapa? Ihnya cinta dengan Allah. Nah, arafa tadi ma'rifah dengan Allah Ta'ala itu kayak apa cara ma'rifah Allah Ta'ala itu? Tergantung menggiring ilmunya, ilmu agamanya. Kalau ilmunya banyak tentang ma'rifah kepada Allah, banyak juga kenalnya. Tergantung pengenalan tadi kepada Allah tadi. Nang kayak apa hendak kenal Allah Ta'ala, amun ilmunya kadada, lalu inya mau belajar tadi, mengamalkan agama tadi. Jadi kalau sudah kenal dengan Allah, merasakan tadi nikmatnya beribadah, nikmatnya berzikir, nikmatnya bersalawat. Salawat itu zikir juga pang tuh. Nah, nikmat sudah inya asyik dengan Allah Ta'ala, maka dengan manusia itu sekadarnya aja kadada kenikmatan bersama dengan manusia. Kalaupun juga bersama dengan manusia tadi diniatkan untuk ibadah kepada Allah,
Jangan jopang diartikan pemahaman di sini man arafallahu lam yakun lahu ma'al khalqi ladzatan, maka tidaklah bersama makhluk dia merasa nikmat. Lalu dengan makhluk itu kada kawajo diulah-ulah. Kenapa jadi kamu kada tapi menagur kami lagi? Aku tahu lawan Allah Taala aja wah ini emak hebatnya muha. Jadi merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Nah, man arafat dunya, barang siapa yang mengenal dunia, barang siapa yang mengetahui, mengenal, paham dunia itu bakalan hancur, dunia bakalan ditinggalkan, dunia itu racun, tahu pahamnya di dunia itu, makanya kada mau ibarat wadai, kada ditaguknya, ibarat wadai. Dunia itu bahari guru menjelaskan dunia itu ibarat adonan, ibarat wadai, napa itu nyaman banar. Kalau wadai bingka kentang tuh nyaman ibarat bingka kentang. Tapi bingka kentang yang sebiji ini dunia lah. Bingka kentang nyaman, bahintalu, apa segala nyaman bingka kentang ini. Tapi nyaman orang yang kada tahu. Kalau orang yang tahu, ya dunia tadi kada maunya, kada mau, ya. Siapa yang mengenal dunia, inilah man arafat dunya lam yakul lahu fiha raqbah, maka inya tidak akan mencintai dunia tadi. Inya tahu, kalau kita kada tahu, jadi kita cintai dunia tadi. Kalau orang mengenal dunia itu sejak diciptakan dilaknat Tuhan, dunia ini hancur, dunia ini sementara. Kalau aku ketujuh dunia aku rusak kena. Maka dunia tadi, harta dunia tentunya bini kita, anak kita, harta kita apa aja selain daripada Allah Ta'ala, atau dengan kata lain secara umum diandak di tangan aja, kan di dalam hati. Maka orang tadi itu ngarannya kada katuju dengan dunia karena inya paham. Ibarat wadai bingka kentang tadi, kalau orang kada tahu rahasianya, orang tahu waktu maulahnya itu ada yang membuati hingos, minta maaf, dibuati hingos. Bingka kentang yang lain tuh nyaman anu aja, mana kerasaannya. Kalau nah orang yang tahu maulah makan bingka kentang tuh kada katuju kalau nya dengan bingka kentang tadi, sebab diandaki hingos. Ya kalau yang diandaki ini contoh ya kalau tuh. Nah nang kayak apa supaya bingka kentang tadi tuh anu supaya nyaman, jangan diandaki hingos. Ya kalau tuh yang kada beandak hingus tuh orang paham kemana digunakan. Dunia tadi dijadikan mazra'atul akhirah, dijadikan kebun ladang atau sawah bertanam untuk akhirat. Itu karena dunia ini lintasan sementara kita menuju akhirat. Lintasan kita nih sekarang nih pian yang duduk-duduk nih termasuk ulun ya, yang kita duduk-duduk ini kita kan bubuan yang sedang berada di dunia nih, di tempat yang sangat singkat banar. Anak bermalam di dunia, anak bermalam di jalanan kah, anak bertahan di dunia ini kah? Siapa yang anak bertahan di dunia? Ayo karasi situ. Anak berumur 1000 tahun, ayo kawalah 1000 tahun. Jangankan 1000 tahun, ulun sudah ada berapa orang ulun umur mudahan pian umur 100 tahun, bah kada mungkin jarnyaan. Langsung ditolak sini kada mungkin. Berarti kan umur rata-rata itu 60 sampai 70 rata-rata matian orang di umur itu. Nah minta maaf banar ulun yang berumur di atas itu. Kalau sampai 70 syukur banar. Ini 55 tahun aja sudah kita rancak di kia orang kai sudah. Padahal kita ini kan masih
Wah, masih kencang banget. Dikira orang kaya aja, dikira orang kaya umur 50 mulai kelihatan kerucut sudah kelihatan. Kelihatan sudah kerucut. Kelihatan 55 hanya belum 60. Dunia memang kayak itu, memang bakalan hancur. Maka kita bagaimana menyikapi itu yang umur tua kayak ulun nih, sadang sudah, jangan lagi mengingat dunia, mengingat Allah Ta'ala aja terus. Yang kita tangisi dosa kita, Allah ampuni dosa ulun, kayak itu aja lagi, dosa aja lagi kita nyaman hidup tuh. Bila kita mau mendengar mendengar pandiran guru, bila kita mau mendengar nasihat Nabi kita, bila kita mendengar firman Allah Ta'ala, gasan kita jua. Masa kada mau ubah-ubah aja lagi? Ya kalau masa kada mau ubah-ubah lagi? Dunia nih sudah yang sugihnya jangan seke. Ya kalau amun seke berarti masih ada dunia di hatinya. supaya agama ini maju, gasan umat Nabi yang lain supaya selamat. Jangan seke, jangan dunia harus umur sudah 40 masih aja lanji. Si ketujuh meliti pian pengguru amun kita ini kan ada lanji sesuai syar'i, artinya kawin kan syar'i disariki jualah. Cobanya Allah Ta'ala tuh di Quran, kada boleh orang beriman kecuali bininya satu aja, kada boleh. Mampu kada bini satu aja, bini satu inya boleh. Dua atau tiga atau empat. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Amun ikam pengincit seikung aja. Itu orang bini amun pengincit. Wa in khiftum kan amun takut pengincit satu aja. Empat ampih sudah kita melanji lelakian itu kan dianggap biasa bubuhannya ini kan mengatakan bubuhan kita, minta maaf benar ulun kada ini kan gasan bubuhan kita, cobanya bisa nih jangan cuma mudah-mudahan kan bubuhan kita nih aja kau maamalakan ampun kita aja ya, kalau maamalakan bubuhan kita. Sebab bubuhan laki-laki kita ini kan beribadah, sudah sembahyang nih rata-rata di masjid ini sembahyang, insya Allah 5 waktu kada meninggalkan. Kalau lanji belum tentu, masih berikit nafsunya. Yang itu kita kurangi. Jangan tapi ketujuh ma'ani babinian ketujuh benar melihat amun sudah melihat paha babinian umma kada ingat HP masih aja ketujuh nyimpan masih aja lagi ketujuh menyimpan yang batilan, jangan yang bapan yang susu kelihatan tujuh benar masih aja sudah umur sudah tua. Kayak anak mimpi Nabi amun itu amalan yang dilihat ya, kalau tujuh masih ngaran nafsu jangan pian sarik. Itu yang sarik itu nafsu pian itu maksud pian itu siapa? Ulun. Jangan sarik. Kita lawani hawa nafsu kita. Wah bagus banget kalau kawa meningkatkan. Makanya ulun ketujuh banget kalau ada orang ibadah itulah sembahyang subuh sidin istiqomah tuh ciri-ciri sudah orang tanda orang tuh kawa sudah meninggalkan yang hawa nafsunya tuh. Orang tuh subuh berjamaah istiqomah sudah tanda orang selamat, tanda kada pasti cuma tanda kan sudah syukur benar, untung benar tuh. Mun kita ini kayak orang guru kada gampangan, kayak orang guru ustad cumi orang tangan ke pasar aja rancak gratis, di mana-mana dibayarkan orang cumi tangan minta ludahi orang ludahi itu hebatnya guru. Belum tentu kada mengamalkan, pian yang mengamalkan untungnya disyukuri benar sudah itu umur sudah tua tambah kita sama-sama kita supaya jadi orang sadar nih dunia ini adalah tempat
dunia nih. Apa yang tadi jelasin? Barang siapa sudah barang siapa yang mengenal dunia, maka inya lam yakullahu fiha raqbah. Makanya kada ketujuh dengan dunia tadi, ya, kada gemar dengan dunia tadi. Nah, bilang kada ingat. Bayangkan 50 tahun sudah umur mencari duit aja kada pernah sembahyang sini, kan antik, aneh ini, hebat benar ini. Bolehlah, ayo silahkan kada sembahyang, kan ulama jo menyuruh silahkan ikam kada sembahyang, ayo jai ikam kada sembahyang kada apa-apa, asal ikam tahan aja. Makin ikam kuat meninggalkan perintah Allah, makin ikam kuat bermaksiat, ayo silahkan. Tapi semakin kuat ikam melawan Tuhan, ayo semakin kuat azab Allah Ta'ala. Amun ikam tahan aja menahan azab Allah Ta'ala, ayo silakan berzina, silakan kada sembahyang, silakan. Menyuruh kada itu, ayo silakan berzina, ayo silakan bebas mata melihati bebinian, ayo belanji situ terus. Amun tahan aja disiksa Tuhan, ayo umpati terus hawa nafsu ikam tuh. Kalau ikam tahan aja, kalau ikam ulun nyaringin, kalau tahan aja disiksa Allah Ta'ala, kadusa sembahyang. Kalau tahan aja, ternyata kada tahan juga. Buktinya, ayo siapa tahan? Ayo kompor gas tuh hancap kalau tuh tolong ini banyu nih. Nah ini tolong Guru Nasir kompor gas ada kalau di bawah, tolong jarang nih 5 menit nih menggurak. Ayo sini 2 juta ulun bari. 2 juta lagi dibari lagi duitnya. Ayo sini ulun tumpahkan banyu panas di atas kepala. 2 juta dibari. Siapa tahan? Ayo biar berilmu. Ayo sini. Amun kada takuyak itu aja kada tahan. Jangan dianggap remeh. Oh ya apalagi dimain-main akan. Banyak-banyak aja kita berbuat maksiat jar karena terkumpul dengan bubuan artis. Dikira nyaman di dalam neraka itu cocok banar. Iya. Guru Jamal itu banyak ya ulun guru pang. Guru Jamal itu jarnya mah ancam-ancam kita itu kan beribadah memang kada boleh pang takutan dengan neraka, bujur-bujur karena Allah. Kita kada boleh takut hendak masuk surga beribadah. Kada boleh kayak itu. Iya bujur aja siapa ikam tapi siapa kita? Itu bubuhan wali yang di atas itu. Kalau bubuhan kita ini orang yang perlu surga, takutan dengan neraka, itu ikhlasnya kita. Ikhlas orang mubtadiin, orang yang hanyar. Memang dari bawah ini kita hendak menempati ampun orang kayak apa antik juga, hendak menempati makom di atas itu. Di bawah aja ikan belum beres lagi, sembahyang aja kada, hendak di atas itu moha. Ente aja langsung hendak masuk ke gedung DPR, langsung hendak jadi ketua DPR. Umpat pemilu aja kada. Nang kayak apa? Kayak itu kalau hendak naik jadi arif billah, jadi wali, nang kayak apa di bawah aja. Wali bahari itu bujur-bujur, ibarat bahasa Banjarnya hangit, melawani hawa nafsunya tuh hangit. 20 tahun itu orang jadi wali itu 20 tahun melawani hawa nafsunya, kada pernah berdosa 20 tahun. Mana ada orang kada berdosa? Maksudnya dijaganya dirinya daripada berbuat dosa, hawa nafsunya dilawaninya, hanyar diangkat Allah Ta'ala. Ente hanyar sebulan bertobat sembahyang, hanyar sebulan bertobat. Di masa lalunya sembahyang aja 20 tahun kada pernah sembahyang. Berzinahnya berapa ratus kali, minum minuman kerasnya berapa ratus kali, berdusta di sana sini berapa ratus kali, makan duit haram berapa ratus kali sudah. Nah yang itu dibereskan. Amo ente harus berurusan langsung anak kesah ditinggi itu kesah semuanya bisa berkesah. Coba ini ada Cina di muka ini,
Cina anu Cheng Huang nih siapa di muka nih suruh suruh ceramah kawa dilajari bisanya cara mun bepandir bisa gawinya makanya nih dikira nyaman kira ulun bini ulun datang Mama Jenab mirip-mirip pang Mama Jenab nah Mama Jenal belum lagi. Jadi kita ingat, jadi kalau anak bahagia hidup tuh jangan tapi maksiat sudah. Ya kalau jangan bertinggi-tinggi yang kau kita gawe, yang kau digawe siapa kita? Oh aku ini ahli, aku ini bandar, aku ini pengedar obat bahari banyak orang celaka gara-gara aku. Nah itu kita meminta ampun kepada Allah, diperbaiki sembahyang 5 waktu, jangan ditinggal, bercari tetap, jangan sampai mengalihkan orang hidup kita. Selesai beribadah, kekayaan kita sugih hitungannya. Jadi sifat qanaah tadi bisa kita dapat. Kenapa tadi itu manusia menghormati kita ya. Kenapa lagi kita kada rakus, kita kada cinta dunia, tapi kita sugih. Sebab orang taat itu disugihkan Allah Ta'ala. Mana dalilnya tadi? Siapa yang bertakwa kepada Allah diberi rezeki daripada yang tidak dikira-kira. Ya sembahyang sunat dulu Ikam, sembahyang sunat dulu. Ya sini dah. Ya. Nah. Bayang dulu sini sembahyang sunat 2 rakaat. Bayang. Ya. Bayang. Ya. Ini kan Anda melihat salah satu keajaiban alam. Allahu Akbar. Ya. Gam antik nih. Nah, ini kasih kakaknya. Tuh kasih. Assalamualaikum. Nih. 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 Nah. Ini ada juara wali Allah Ta'ala. Kenapa jar guru Jamal mani orang kayak itu jar? Itu kan orang sembahyang. Inya kan aja. Wali Allah Ta'ala anu lain bisa aja gara-gara ini kita menghibur orang kayak ini kita dihibur Allah Ta'ala juga. Walah sembahyang kayak itu sudah harapan tuan nih orang-orangnya aja Allahumma sholli ala Muhammad gampangan. Nah itu aja kita banyak-banyak beringatlah kepada Allah Ta'ala supaya nyaman hidup terus. Sudah bagus, sudah ibadah kita ini bubuhan nih ibu-ibu nih yang di masjid nih nyaman kalau sudah piat karena tapi ngalih lagi kalau dipandiri jangan menggibah. Ini sudah tahu hukumnya pang dosa gana mau sudah mengurangi itu. Kalau yang hanyar datang di majelis kita pandir jangan menggibah dosa gana nya mungkin masih aja tuh jangan disalahkan belum siap. Tapi kalau rancak mendengar itu dosa dan inya merasakan hasilnya bahwa kadang menyambati utang itu tenang hati sudah berkurang. Nah jadi beribadah sembahyang jangan ditinggal, jangan menggaduhi urusan orang, jangan merasa lebih baik daripada orang lain, itu bisa bahaya juga. Artinya jangan mantang-mantang sudah beribadah kita nih. Itu tuh penyakitnya orang hebat beribadah, penyakitnya orang yang ibadahnya kada pernah ditinggal, kalunya kada berilmu ia merasa hebat daripada orang lain, hancur lagi amal ibadah kita. Nah maka dijaga benar, kita pelihara. Sayang kalau nih ibadah kita ini yang kita gawe ini sayang kalau bisi emas gelang apa segala segepok ganal itu karena mau sempian barang sembarang akan pasti disimpan di tempat yang aman ya. Kalau tuh sertifikat maulah dianak itu karena bukti barang otentik apa itu ngarannya surat berharga karena mau dianak di sembarangan di lemari bakunci lemari yang aman lah di tempat bahkan di barang kas itu barang itu. Ini ibadah kita ini barang berharga kena
sangu kita di akhirat takwa nih. Nah lalu kita pelihara. Memeliharanya itu ya kita pelihara daripada dosa, banyak dosa kan berhilangan, karena termasuk yang cepat menghabisi amal ibadah kita itu adalah gibah tadi. Habis ditransfer ibadah kita kepada orang yang kita sambati. Makanya dosa menggibah itu lebih ganal daripada dosa berzina. Pintangan mananya? Bukan di sini ada orang menyambati, sini ada orang berzina, lebih baik berzina. Kada kayak itu maksudnya. Maksudnya itu minta maafnya itu ngalih banar. Kalau orang berzina kepada Allah lah, minta ampun kepada Allah, selesai. Tapi janganlah oh nyaman kalau gitu aku berzina aja. Jangan, itu dosa nomor 2 setelah membunuh. Kalau kategori dosa berzina tadi. Nah menyambati orang ini ganal lagi. Kenapa? Karena ada perbedaan. Minta maafnya dengan yang bersangkutan. Selama kita minta ampun maaf, dosa kita itu masih melekat pada diri kita. Coba hitung siapa-siapa yang kita sambati bahari. Ayo, siapa-siapa yang kita sambati. Makanya ampi-ampi nyambati orang kita, ya kan. Kalau sudah menyambati juga, minta maaf ya lawan sidin. Tapi apa ya, jelaskan apa bahari ulun minta maaf benar lawan pian nyambati pian bungul ikam nyambati apa, terus terang kita jawab pian kami sambati bungul. Tapi begitu kita nyambati bungul tempeleng sidin, jangan umum aja minta maaf benar ulun. Kada pantas ulun kalau menyambati pian apa karena pian tempeleng ulun. Artinya minta maaf ya terus dengan sesama manusia, bersalaman minta maaf terus. Karena kita kada tahu panglawan orang. Termasuk ulun juga minta maaf nih di majelis ini. Kada tahu nih pandira ulun nih kesana kemari, ada yang tersinggung, ada yang apa. Kada tahu itu, ya menyinggung. Nah itu disuruh minta maaf. Abah guru sekumpul bahari sempat sidin jadi penceramah kesana kemari. Itu kan kada berkitab tuh. Orang ceramah kan lebih kitab. Sempat disuruh peguruan sing kan guru seman suruh bebulik di kampung yang sidin ceramah itu. Kalau pina tak salah. Kan ceramah itu kan bebas, kada terikat anunya. Kalau ini kan diikat, ditakyid dengan kitab ini. Kadang-kadang macam-macam keterangannya ada. Nah kalau yang ceramah itu kan kadang-kadang bebas ya. Kalau kadang-kadang hadir ini bukan bertambah dekat dengan Allah Ta'ala, bertambah jauh daripada Allah, bertambah keras. Imba bulik kok bertambah kasar. Karena tadi itu. Nah ada kita ini ya supaya kayak apa caranya, makanya kita belajar berdasarkan nasihat para ulama, sama-sama belajar supaya kita sama-sama selamat. Terutama tadi ingat-ingat umur kita sudah tuaan, ingat-ingat bakalan mati ya. Mari supaya kita sadar berataan ulun mati, pian mati, biar kayak apa hebatnya. Siapa di sini yang berisi rantai babi, yang biar pian sakarung tuh bisi rantai babi, yang kebal pian bisi rantai babi, atau ilmu kesaktian yang kada tembus kada tadas itu. Nah anu aja gen besuntik vaksin aja kada kau masuk vaksin itu sidin kebal mati juga, sampean mati. Namun mati juga apa yang dibawa kamu kada ingat mati, ingat bako pengamalan sifat bako. Allah Ta'ala maha kekal yang hancur kita. Kalau kita tahu hancur, maka hendaklah kita ingat mati. Kalau kita hancur, maka ingatlah kita mati. Oh kalau ingat mati berarti ada yang kupertanggungjawabkan kalau masih ada dosa. Maka minta ampunlah kita, istighfar dan bertobat amalan kita. Banyak baca selawat, banyak berzikir, banyak bertobat. Jangan menggaduhi urusan orang lain. Selesai. Dangari semuaan istri saya, dangari biniku, dangari, jangan menyambati orang. Selesai. Jangan menyambati orang, jangan menyambati orang. Keluargaku yang melihat dari yang dari napa nih Facebook, tolong simpololoku manang ajak mu kada-kadai tawe. Jangan ikam menyambati orang, dosa ganal.
dosa ganal, ampihan menyembati orang supaya rumah tangga kita tentram, hati kita tentram, nyaman, sugih lahir batin kita. Kalau sudah beribadah bujur, kada lagi dihancurkan ibadah dengan menggibah orang lain. Ini selalu yang ditekankan, karena inilah yang paling ngalih dihilangkan. Kadang-kadang ulun bisa jua tasambat orang lain, tasambati orang lain. Ini yang memadahi orang. Nah, mudah-mudahan sama-sama kita, ibu-ibu, mudahan kawa yang hiburan-hiburan aja bepandiran kadusah yang menyembati orang lain. Itu aja. Saya kira minta ampun maaf, minta ridha dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'inha siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'afani karim wa'afani rahman wa'afani arhamar rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.